Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, kembali lagi di Marwah Farm. Ya, kita sudah upload beberapa pakan untuk kura-kura. Pakan untuk indukannya baru satu, yaitu main 3. Kita berikan pelet main 3 sebagai pakan utama atau pelet pakan nomor satu untuk kura-kura. Selanjutnya, saya akan bikinkan videonya pakan kedua, pakan nomor 2 yang kita berikan untuk kura-kura kita. Nah, mereka sudah menunggu mau kita beri makan. Ini udah ngumpul di sini. Supaya mereka nggak menunggu lagi, kita langsung masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, rekan-rekan silahkan klik tombol subscribe merah di bawah, gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan nyalakan loncengnya untuk kita lebih semangat lagi bikin videonya. Langsung saja, pakan apa sih sebenarnya yang kita gunakan selain pelet? Yaitu ini, udang. Udang ini ukurannya cukup besar. Ini kita ambil dari Solo untuk pasokan nutrisi kalsium mereka. Karena ya kadang kita menemukan indukan yang cell root. Itu kita menanggulanginya dengan pemberian kalsium dari si udang ini. Dari rekan-rekan yang memberikan saran ke kami, ada yang bilang, "Mas, udangnya kepalanya jangan dikasihkan, kepala yang ini." Nah, kepala yang ini katanya jangan dikasihkan. Sebenarnya betul, karena ini di sini itu ini keras. Ini nanti mulut kura-kura bisa sakit kalau kena ini. Berikan saja yang ini. Kalau rekan-rekan ragu, berikan saja yang badannya sampai ke ekor ini. Ini sudah kita keringkan. Ini biasa kita ambil di Solo. Ini campur ya, ada kepala, ada badan. Jadi kita nggak misah badan-badannya sendiri, kepalanya sendiri. Karena apa? Supaya manfaat juga lah. Kepalanya nggak dibuang. Ini airnya kuning, green water, kuning hijau, green water. Dari apa? Dari ikan nila. Ada 1-5 ekor ikan nila yang masih hidup di sini. Dia pintar bersembunyi, jadi nggak dimakan ikan nila, nggak dimakan kura-kura. Tapi sebagian besar yang kita masukin, 50 ekor masuk, itu paling cuma satu yang masih hidup. 50 ekor masuk paling cuma 2, 1-2 yang masih hidup, cuma seperti itu. Jadi ini airnya jadi green. Nanti kita project untuk budidaya kutu air lewat makanan ini, green water. Kita juga akan bikinkan video untuk rekan-rekan cara untuk pemberian pakannya kura-kura. Apa aja makanan kura-kura yang ada di farm kami, kita akan bongkar semuanya. Nah, berbagi ilmu nggak ada ruginya, kita akan bagilah ilmu-ilmu yang kita dapat dari rekan-rekan maupun dari pengalaman kami beternak. Nggak usah lama-lama ya, langsung kita berikan aja ke kura-kuranya. Kami menganut paham kura-kura itu juga cerdas. Mereka makan kepala udang, mereka bisa memisahkannya. Karena kita udah sekitar 7 bulan ini pakai udang seperti ini, udang kering. Dan nggak ada satupun kura-kura yang mati ataupun luka di mulutnya. Jadi kita tetap lanjutkan pemberian kepalanya supaya juga kepalanya nggak terbuang untuk udangnya. Cara pemberiannya mudah sekali. Tinggal kita lemparkan, mereka langsung datang. Nah, seperti itu. Ada yang makan dagingnya, ada yang makan kepalanya. Nah, untuk kura-kura ini kita masih kurang ya indukannya. Jadi rekan-rekan, untuk indukannya jangan di PM dulu. Kita masih project untuk breed indukan kura-kura Brazil maupun apapun jenisnya yang mudah di breed. Karena kita masih pemula, jadi kita project yang mudah-mudah dulu. Untuk yang susah ya nantilah kita cari ilmunya dulu.
seperti ya yang mudah ya kayak Brazil, kayak kalau damer katanya rekan-rekan itu susah karena harus sabar menunggu adaptasinya itu sekitar 1 tahun. Jadi kalau betina dan jantan masuk ke kolam adaptasinya 1 tahun. Itu yang kami dapat informasi dari rekan kami yang insya Allah dapat dipercaya dan ilmunya juga jauh di atas kita. Kita percaya sama rekan-rekan di Klaten. Jadi itu 1 tahun ya adaptasinya. Jadi untuk project damer kita slowly santai-santai saja, tapi kita tetap project ke Brazilnya. Kita kasihkan lagi 1 genggam ke kura-kuranya supaya mereka kalsiumnya tercukupi dan proteinnya juga tercukupi dari sini. Karena kemarin main 3 itu kan proteinnya cuma 30% dan kita pemberian pelet itu kan ya enggak full pelet lah. Kita ada pakanan yang lain yang proteinnya sangat rendah, itu juga ada. High protein juga ada. Kita juga berikan ya, nantilah kita bikin video satu-satu. Yang pertama kemarin adalah untuk pakan indukan main 3, pelet main 3. Yang kedua adalah udang kering. Nanti sekitar ada 5-7 lah selingan pakan untuk kura-kura kita ini yang indukan. Ada yang gratis, ada yang beli. Dan untuk kami yang ada di pedesaan peternak kura-kura Brazil, hampir 80% pakan yang kita berikan adalah pakan free atau gratis. Kita bisa budidaya pakannya, kita bisa cari pakannya di alam maupun beli ya, keluar uang lah, kita bisa cari. Jadi budidaya kura-kura Brazil bagus di pedesaan karena sawah masih banyak, pakan gratis masih banyak. Kita bisa cari atau minta orang untuk cari, minta pegawai kita untuk cari, itu juga bisa. Jadi kalau kita fullkan untuk pelet, mereka nutrisinya juga kurang, tidak tercukupi lah, tidak variasi lah. Apapun itu, kalau maupun nutrisinya bagus pun, kalau itu terus nggak bervariasi, itu juga kurang bagus. Kita berikan pakan yang bervariasi. Kita di Marwah Farm sendiri kalau nggak salah ada sekitar 7-12 jenis pakan yang kita berikan kepada kura-kura ini. Karena apa? Pakan gratis tinggal ambil, kenapa nggak kita berikan secara variasi? Jadi kita berikan secara variasi di tempat kami. Di Klaten ini alhamdulillah ada daerah yang bernama Ponggok, penghasil ikan. Kemudian di desa-desa sekitar Ponggok ada air mengalir dan itu makanan di situ sangat bervariasi, bisa kita berikan ke kura-kura. Ngambilnya pun nggak lama, paling 15 menit udah dapat makanan mereka banyak banget. Kita akan bikin videonya, insya Allah kalau nggak nanti siang, besok kita ambil makanan itu, kita akan videokan untuk rekan-rekan dan semoga ini dapat menginspirasi dan jadi referensi rekan-rekan yang budidaya kura-kura Brazil. Insya Allah tidak ada yang kita tutup-tutupi, cuma satu yang kita sembunyikan, yaitu ilmu tentang bagaimana kura-kura bisa bertelur stabil. Kita udah cari informasi itu kemana-mana dan alhamdulillah kita dapat ilmu itu dari salah satu rekan kita yang sudah sangat sepuh atau sudah tua. Dia memberikan informasi pada kita bahwa adalah sesuatu racikan yang membuat kura-kura itu stabil telurnya. Maksudnya stabil itu ya antara range 9-11, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Jadi range itu stabil, kura-kura itu stabil terus dan rutin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu rutin. Yang nggak rutin tepat waktu tapi ya mundur 2 hari 3 hari tapi bisa stabil.
Nah, itu bagaimana itu menurut rekan kami itu nggak boleh dibocorkan, jadi mohon maaf kita nggak bisa share. Tapi untuk ilmu-ilmu yang ada di farm kami, yang kami dapat sendiri, yang kami dapat dari rekan dan boleh di-share, itu akan kami share secara terbuka bagi rekan-rekan. Karena menurut kami berbagi itu nggak ada rugi. Walaupun rekan-rekan meniru kami, itu belum tentu sama. Rekan-rekan bisa lebih sukses dari kami, rekan-rekan bisa hampir sama dengan kami, rekan-rekan bisa kurang sukses daripada kami. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur, berbagi ilmu nggak ada ruginya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.